Halo orang-orang sekalian, kita ketemu lagi di Ngehamtam, ngebahas HAM bersama tamu. Tamu saya sekarang Ibu Sapti. Saya nggak tahu nama lengkap Ibu, Ibu Sapti. Sapti M. Wahyudi. M. Wahyudi. Nama profesional. Nama profesional. Nama malam? Nah, lain lagi itu. Susan. Ibu Sapti ini sebenarnya latar belakangnya bankers, bisa dibilang gitu ya? Iya. Klien saya, kalau saya lagi jadi lawyer, ini salah satu klien saya. Tapi kita nggak bahas kasusnya, kita akan ngebahas soal pinjaman online sama Bu Sapti. Karena Bu Sapti, ini sebenarnya singkat aja video ini disepakati untuk dibuat. Karena 3 hari lalu Bu Sapti resah dan gelisah, tapi nggak sampai tergepar-gepar. Tiba-tiba kasih kabar ke saya, punya concern soal pinjol, pinjaman online. Dan memang sebetulnya keresahannya Bu Sapti melihat banyak pemberitaan terkait dengan pinjaman online. Dan orang terbelit di sana. Saya juga punya teman beberapa, dan saya juga HP saya kena dihubungi sama beberapa orang yang saya nggak tahu, yang dia bilang Anda tercatat sebagai peminjam. Kontak personnya si teman Anda, yang teman Anda udah nggak balikin lagi duitnya ke saya, dia bilang gitu. Tolong Anda kasih tahu teman Anda supaya bayar ke saya. Saya bilang nih apa-apaan sih? Kenapa jadi urusan saya kayak Ribet gitu? Deh. Jadi artinya pinjol ini udah jadi satu problem sosial. Dia bukan lagi problem personal orang yang butuh duit dan gagal bayar. Tapi ini udah jadi kayak mengganggu dan banyak. Nah, saya akan ngobrol dengan Bu Sapti, karena Bu Sapti ini selain dia lama kerja di bank, tapi Bu Sapti juga punya skill, punya pengalaman terkait dengan jasa kredit di kartu bank. Kartu kredit. Jadi sebenarnya dia punya basic, dan Bu Sapti sudah riset, makanya dia udah buka laptopnya. Dia udah riset apa itu pinjol, dan kita akan ngobrol. Kira-kira pinjol ini sebenarnya apa sih, Bu? Pinjol itu sebenarnya pinjaman, jadi kayak kredit gitu ya. Kredit itu tapi diberikannya tuh langsung melalui aplikasi. Aplikasi yang ada bisa di-download di Google Play. Atau itu milik dari aplikasi-aplikasi itu milik dari bank? Bukan, kebanyakan penyelenggaranya justru non-bank. Jadi lembaga keuangan tapi non-bank. Non-bank. Jadi sebenarnya tujuannya dulu sih bagus ya. Jadi artinya pemerintah ingin membantu mereka-mereka yang unbankable, artinya yang nggak bisa masuk di perbankan. Memenuhi syarat ke perbankan. Di perbankan. Jadi tujuannya adalah untuk membantu kalau mereka mau usaha. Misal nih, maaf, tukang bakso mau gedein memperbesar usahanya. baksonya. Bukan ukuran baksonya, Mas. Ada juga sekarang banyak. Sekarang kan tuh yang di TV itu acara makan bakso segede-gede ember. Iya, babotes. Nah, jadi setelah dia udah rencana mau besarkan usahanya, dia apply ke bank kayaknya agak susah ya, karena nggak masuk dalam kriteria bank. Jadi akhirnya disediakan oleh pemerintah fasilitas ini. Fasilitas pinjamannya tuh langsung, jadi dia bisa langsung download aplikasinya, kemudian nanti dia di situ mengajukan. Nah, tujuannya sih mulia. Tapi itu nggak semuanya dari pemerintah kan? Bukan. Artinya pemerintah ngasih izin buat swasta-swasta. Iya. Untuk ngasih pinjaman. Penyelenggaranya justru swasta, bukan pemerintah. Swasta. Jadi pemerintah cuma keluarkan kebijakan. Pemerintah keluarkan kebijakan, nih swasta boleh deh kalau situ mau bantu nih orang-orang yang mau butuh pinjaman gitu ya, dan jumlahnya kecil-kecil kan. Jadi kalau bank, kalau yang kecil-kecil kayaknya juga nggak mau gitu kan. Nah, jadi ini semua yang melakukan swasta. Jadi swasta itu, atau kadang-kadang misalkan Mas Haris bos punya duit. Saya punya duit 100 juta, saya pengen puterin nih. Jadi Mas Haris menghubungin aja nih ke salah satu platform. Saya punya 100 juta, tolong dong puterin gitu. Nanti Mas Haris sebagai pemberi pinjaman. Di platform-platform itu juga menerima investasi dari orang untuk mutarin. Justru platform itu nggak punya duit. Sebenarnya dia bukan investor. Jadi investornya tuh pihak lain. Jadi dia platformnya ini hanya sebagai kayak Tokped gitu deh. Jadi kalau yang suka beredar di SMS kita, kalau Anda butuh begini, sebenarnya dia juga nggak punya duit. Bukan. Dia duitnya dari orang juga. Duit orang yang minta tolong diputerin. Terus dia broadcast ke orang-orang. Iya, dia broadcast. Lu mau pinjam duit 2 juta, 3 juta, 5 juta. Nanti aturan mainnya segala macam itu tunduk pada ketentuan dari OJK maupun dari asosiasi fintech pendanaan bersama itu. Jadi Bu Sapti sebetulnya
Ini sesuatu yang sah ya, boleh ya sama negara ya? Boleh, asal platformnya itu disebut penyelenggara ya. Platformnya itu jadi ada macam-macam ya, brandnya macam-macam banyak. Itu harus pertama terdaftar di OJK. Di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan itu yang memberikan lisensi. Jadi dia terdaftar karena dia memenuhi syarat, Bu ya? Ya, pasti ada syaratnya dan ada prosesnya. Jadi ada proses kayak semacam asesmen ya, apa sih? Jadi kayak asesmen. Diperiksa dulu nih bener nggak perusahaannya. Betul, diperiksa, gitu. Kemudian sistemnya dites dan sebagainya, mekanismenya semua diperiksa. Kemudian setelah keluar mereka sebagai terdaftar, dikasih waktu nih setahun untuk mengurus izin. Nah, jadi ada 2 tahapan. Izinnya juga dikeluarkan OJK. Nah, pada waktu dia sebagai terdaftar pun, itu dia udah boleh ngasih pinjaman. Tapi ada pack-nya, ada batasnya. Misalkan berapa miliar gitu kan. Jadi sekarang itu yang terdaftar di OJK, kalau saya nggak salah, yang terakhir tuh ada sekitar 138. Platform atau pinjol yang legal. Ini masuk kategori fintech nggak, Bu? Iya, fintech. Ini fintech semua tuh fintech. Kan suka tuh OJK tiap bulan ngerilis fintech yang ilegal. Ya, itu dia. Jadi fintech itu kan fintech itu kan sebenarnya semua transaksi keuangan yang berbasiskan teknologi. Nah, kalau yang pinjol itu khusus dia bisa memberikan pinjaman. Karena kan ada juga yang fintech yang nggak kasih pinjaman kan ada. Ya kan, kayak ketika kita pakai OVO dia nggak kasih pinjaman, itu ya fintech biasa. Itu masuk kategori fintech juga? Itu fintech, semua fintech. Nah, terus kemudian ketika dia ngasih pinjaman, nah ini yang benar-benar harus diatur oleh OJK. Jadi sampai masalah persyaratan mengajukan pinjaman itu. Syaratnya apa aja sih, Bu? Kalau pinjol itu? Perusahaan pinjol itu syaratnya apa aja? Banyak. Kalau yang pasti. Yang kira-kira masyarakat perlu tahu. Yang pasti dia harus punya lokasi di Indonesia. Kantornya itu nggak boleh virtual. Jadi walaupun dia. Jadi cuma cara komunikasi nyampe ke kitanya virtual. Tapi kita juga harus tahu ini kantornya di mana sih? Kantornya harus ada. Jadi kalau perlu datengin kantornya. Karena kebanyakan yang ilegal itu nggak ada kantornya. Jadi mereka ngebohongin konsumen. Kita kan udah virtual, nggak pakai kantor, padahal nggak boleh. Jadi harus ada nih jejak kantornya di mana, didatengin. Harus ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Landphone. Jadi nggak boleh handphone aja. Harus ada emailnya. Harus ada websitenya gitu kan. Pokoknya yang penting tuh kantornya mesti ada aja. Karena kebanyakan ilegal tuh pas didatengin kantornya antah berantah. Nggak ada gitu. Jadi itu yang paling kunci. Terus batas mereka boleh kasih bunga? Itu udah diatur. Kalau yang terdaftar dan punya izin di OJK itu bunganya 0,8% per hari. 0,8% per hari. Nah, kepada si debitur. Kepada si peminjam. Nah, kalau yang ilegal itu ya nggak diatur, bisa 2% per hari, 3% per hari. Jadi boleh saya simpulin nggak, Bu, sementara? Boleh. Kalau ada yang ngasih bunga, jadi Anda mesti tahu berapa bunga yang dibebankan kepada Anda. Kalau misalnya bunganya yang diberikan kepada Anda di luar dari ketentuan, maka itu Anda harus curiga. Betul Begitu banget. Betul banget, karena yang diatur itu 0,8% per hari paling tinggi ya. Dan kemudian ada biaya-biaya, ada biaya denda keterlambatan, ada biaya pinjaman, ada biayanya banyak. Tapi udah diatur juga nih bahwa total biaya yang dikenakan itu tidak boleh lebih dari 0,8% per hari gitu. Dan juga ada batas apa istilahnya pagu tertinggi 10 juta atau berapa itu atau bebas terserah masing-masing perusahaan pinjol. Apanya yang batas apa nih? Pinjaman. Meminjamkannya ke orang. Tergantung masing-masing. Jadi masing-masing ya. Masing-masing. Dan itu juga tergantung sama syarat-syaratnya si. Iya. Jadi balik lagi nih tadi kalau syarat perusahaannya banyak kan harus ada SIUP, STDP dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah lokasinya harus jelas. Kemudian dia harus punya nomor telepon, tadi udah pasti nomor telepon itu ya yang menetap. Kemudian ada email address-nya. Terus kemudian ada websitenya dan ada mekanisme untuk menyampaikan keluhan. Nah, yang ilegal tuh biasanya nggak ada tuh. Kalau mau nyampein keluhan tuh nggak ada. Via email atau via website itu nggak ada.
Tapi sekarang gini Bu, banyak masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi kayak begini lesu, mereka pragmatis. Mau bunganya tinggi kek, mau ada kantor yang nggak ada kantornya kek, dia melihat kemudahan. Dan kadang-kadang cuma datang nyampe di SMS, main dipencet-pencet aja sama orang, terus dapatlah dia uang, dikirim ke rekeningnya. Terus data di HP-nya kesedot juga. Ya. Ini kan problem yang sebenarnya lagi banyak juga muncul nih. Betul. Gimana tuh Bu? Jadi sebenarnya kalau yang peraturannya itu sendiri ya, peraturannya dari OJK itu, pinjol resmi itu nggak boleh minta data selain pertama akses ke kamera, di handphone ya, ke mikrofon sama ke lokasi. Hanya 3 itu aja. Jadi kalau di luar itu, kalau begitu kita mau download terus udah minta dia bisa akses ke kontak, itu berarti udah pasti nggak resmi. Gitu. Itu udah pasti nggak resmi. Jadi Anda kalau misalnya Anda ngeklik ngeklik aplikasi, mau download ya. Udah download biasanya tuh Anda buka settingan awal, dia langsung otomatis minta mau akses ke kontak, mau akses ke lokasi. Yang boleh lokasi, mikrofon, sama kamera. Oh, hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Nah, 3 itu. Tapi kalau dia minta akses ke phonebook Anda, nggak boleh. Galeri nggak boleh. Galeri nggak boleh. Itu boleh. Artinya dia mau curi data Anda secara diam-diam. Betul. Begitu ya? Betul banget. Itu udah nggak boleh. Jadi dari situ aja kita udah tahu ini pasti bakal jadi masalah nantinya. Dan itu memang banyak disedot ya? Itu keambil. Jadi mereka begitu kita okein, itu langsung semua data yang ada di handphone kita yang mereka minta keambil semua. Kesedot semua tuh ya? Kesedot. Mereka bisa punya mekanismenya. Itu makanya ngalamin kan Mas Haris, bahwa dia bisa kontak ke Mas Haris, padahal sebenarnya Mas Haris nggak pernah sebagai referralnya orang itu. Nah yang bahayanya juga, jadi gini, sudah diatur di POJK-nya, di ketentuan OJK maupun di asosiasi bahwa pengambilan data itu harus seizin dari konsumen. Jadi karena itu data pribadi. Data kita. Jadi kalau dia mau minta lokasi tadi, mikrofon sama kamera, itu dia pasti akan nanya dulu, boleh nggak kita akses ke 3 itu. Gitu. Kalau dibilang nggak boleh ya nggak jadi. Tapi kalau dibilang boleh ya dia akan masuk. Jadi harus semuanya atas persetujuan. Kalau yang 3 tadi itu kan boleh sama OJK. Ya. Kamera, suara, mikrofon, sama lokasi. Kenapa OJK mengizinkan si pinjol boleh ngakses lokasi, kamera, dan juga suara? Karena gini, kalau yang kamera itu kan untuk selfie, nanti kan dia harus foto. Bukti pakai KTP sama NPWP. Gitu. Itu satu. Kalau mikrofon mungkin nanti ada telepon-teleponan kan, halo-haloan. Kan diverifikasi, bener nih ibu ngajuin. Itu pasti, itu prosesnya. Kalau lokasi untuk tahu bahwa betul dia berlokasi. Ada di lokasi tersebut. Gitu. Nah sekarang saya mau balik nih Bu ceritanya ke si peminjam. Jadi Bu Sapti ini udah bikin catatan-catatan sebaiknya pinjol itu digunakan untuk apa dan tidak digunakan untuk apa, Bu? Ya, jadi kita kan belajar bijak juga ya pinjam ya, karena nanti kalau nggak kita pusing sendiri waktu balikinnya. Jadi sesuai tujuan pemerintah sebenarnya waktu mengizinkan adanya, ini kan istilahnya P2P ya, P2P gitu kan, person to person pinjaman itu tujuannya adalah untuk hal-hal yang produktif. Misalkan tadi itu tukang bakso mau gedein usaha, atau mau mulai usaha dagang, atau mau bikin kue untuk jualan. Jadi yang produktif yang menghasilkan penghasilan untuk bayar cicilan. Jadi kayak modal dagang. Iya, modal dagang. Atau misalkan nih udah punya dagangan tapi untuk nganter-nganternya nggak punya kendaraan, ya udah beli motor. Nah, beli motor bayar cicilannya itu dari hasil dagangan. Jadi yang sifatnya produktif. Jadi pinjol ini sebaiknya Bu Sapti mau sarankan hanya digunakan untuk modal usaha. Iya. Kalau untuk keuntungan pribadi? Ya itu dia tuh. Jadi kadang-kadang kan orang ngajuin pinjol untuk pesta sunatan lah, pesta kawinan. Nah, kadang-kadang kan meleset nih hitungannya, ternyata amplop yang masuk sebesar iya, amplop bener. Kan gitu kan. Sebenarnya sih amplop yang masuk banyak Bu, isinya nggak ada. Nah, apalagi zaman pandemi gini kan gitu.
Nah, itu yang mulai terjadi masalah tuh di situ. Atau kadang-kadang dia berharap bahwa dia akan dapat nih rezeki bulan depan, jadi dia ngajuin pinjol dulu, ternyata itu meleset. Jadi sebaiknya untuk hal-hal yang nggak pasti, jangan ngajuin pinjol. Kenapa? Karena bunganya mahal, 0,8% per hari. Jadi pinjol yang untuk kepentingan pribadi, bukan usaha, resikonya ya itu sebenarnya sih hitungan dagang gampang, Bu. Iya. Anda minjem, pertanyaannya Anda mau ganti dari mana? Kalau Anda pakai beli permen, bayar kos-kosan, beli bensin buat jalan-jalan sama ceweknya, ya kan? Nah, itu pasti akan kebingungan untuk balikin. Bayar, kembalikan pokok dan bunganya. Kembalikan pokok dan bunganya, dan itu ya sorry to say, kalau ekonominya makin rendah, makin berat tuh bunga tuh. Iya, makin nanti jadi belibet ya bunganya, karena bunganya itu kan dihitungnya per hari 0,8%. Nah, jadi kalau 1 bulan itu tinggal dikali 30 hari aja, sekitar 24% sebulan. Nah, itu mahal sekali kan gitu. Itu 24% sebulan? Sebulan. Jadi kalau setahun ya tinggal dikali aja. Jadi kalau kita minjem 100.000, kita harus balikin 125.000? Iya, kurang lebih segitu. Untuk rentenir nggak sih? Karena dibungkus sama legislasi jadi nggak rentenir lah ya. Iya, dan lagi kan karena pasti yang punya duit, yang punya modal bilangnya ya karena kan ini pinjamannya tanpa jaminan, resikonya gede gitu. Jadi resikonya gede. Dan apa yang terjadi, Bu? Kalau misalnya pada nggak balikin duit? Ya sebenarnya nggak apa-apa nih ngomong nih, ini opini pribadi ya. Nggak apa-apa ngomong. Opini pribadi. Kalau opini pribadi saya, sebenarnya kan bunganya kan per harinya udah tinggi ya. Jadi artinya seyogianya si pemilik dana ini dia tahu bahwa resikonya makin tinggi bunga makin besar resiko, ya kan? Apalagi ini ke masyarakat yang pendapatannya tidak tentu, kan rata-rata penerima pinjol itu kan pendapatannya nggak tentu. Nah, seyogianya si pemilik dana dia membentuk cadangan sendiri. Memang belum diharuskan oleh OJK karena ini kan di luar maksudnya gini, ini kan pinjamannya orang ke orang sebenarnya ya kan, si perusahaan platformnya itu hanya sebagai perantara aja gitu kan. Nah, jadi harusnya kayak Mas Haris tadi nih minjemin nih 100 juta. Mas Haris sudah bentuk pencadangan aja. Kan udah ada tuh rumus pencadangan tuh dari ketentuan OJK tuh ya kan. Misalkan kalau dia lancar 1% gitu kan. Nah, tapi kalau mau konservatif udah aja bikin pencadangan 50%. Jadi artinya udah siap-siap nih. Dari mana 50% ini? Dari bunga. Kan bunga per harinya kan 0,8%. Nah, pinjaman pinjol tuh biasanya kan cuma 2 bulan. Jadi pendek 2 sampai ya biasanya tuh di bawah 1 tahun lah ya. Nah, jadi artinya dari situ dia hitung-hitung sendiri aja, pemberi pinjaman tuh dia udah ngitung supaya semuanya aman. Jadi artinya itu memperkecil resiko macet juga. Iya kan? Nah, sekarang saya mau tanya begini. Pinjol ini, Bu, kan karena memang dia nggak pakai jaminan, tapi sejauh mana si perusahaan yang meminjamkan itu secara online, itu dia artinya semua orang bisa minjem dong nih? Jadi gini, ada syaratnya nggak orang mau ngambil duit dari pinjol? Ada. Itu diatur juga tuh, baik di OJK maupun di POJK maupun di asosiasi. Jadi kalau dia mau ngajuin, pertama kan KTP ya, KTP, NPWP, kemudian slip. Kalau yang legal ya, kalau yang legal itu dia akan minta slip gaji. Tapi tukang bakso, ya pendapatan lah dia cerita tukang aja. Tukang somai, gimana dia bisa punya NPWP, Bu? Nah, biasanya tuh memang ketentuannya harus ada sih, Mas, gitu kan. Nah, terus kemudian kalau dia nggak punya slip gaji, biasanya ada mutasi rekening, mutasi rekening tabungan atau apa. Itu biasanya begitu. Itu yang legal. Nah, masalahnya tadi tuh yang kalau kita bicara kalangan yang tadi buat contoh kita, tukang bakso, dia nggak punya itu semua tuh, NPWP dia nggak punya, terus mutasi rekening juga saya yakin nggak punya juga gitu kan. Jadi biasanya itu sulit masuk ke yang pinjol yang legal. Iya, jadi akhirnya masuknya ke pinjol yang ilegal, karena kalau pinjol ilegal, iya pinjol ilegal tuh dia punyanya cuman dia syaratnya cuman KTP aja.
Jadi cuman begitu kita masukin KTP, dia langsung boleh. Bu, ini kan hukum pasar, Bu. Artinya dilarang sama negara, tapi memberikan kemudahan buat masyarakat. Masyarakat butuh duit, yang menerima mereka cuman itu. Jadi mau tiap bulan OJK ngumumin pinjol ilegal, tapi masyarakatnya ngopeni apa maksudnya laku ngambil situ, jadi ini lingkaran setan kan, Bu? Betul. Jadi kalau saya lihat sih emang sebenarnya kecepatan pertumbuhan bisnis pinjol ini dengan kecepatan regulasi itu nggak seimbang ya? Nggak seimbang. Jadi konsep pinjolnya jauh lebih maju. Cepat banget gitu ya. Sementara regulasinya nggak bisa ngikutin. Kan idealnya adalah... Dan regulasinya nggak ngegapai si masyarakat bawah yang... Di lapangannya itu memang nggak semudah seperti yang ada di regulasi. Syarat-syarat administrasinya nggak lengkap. Iya, jadi artinya gini, apakah orang-orang yang memang seperti tadi kita contohnya tukang bakso yang nggak punya semua data itu tidak berhak untuk mendapatkan pinjaman, ya kan? Harusnya kan kalau asas kesamarataan keadilan mereka harusnya punya hak yang sama, ya kan? Apalagi kalau mereka memang bisa bayar. Nah, ini memang jadi PR nih kalau menurut saya, PR-nya asosiasi juga, PR-nya OJK juga, bahwa mereka harus memikirkan orang-orang yang seperti tadi ditanyakan Mas Haris, yang punyanya mungkin KTP doang gitu loh, nggak punya yang lain gitu loh. Nah, kalau misalkan mereka bayar dengan bunga yang 0,8% per hari, itu kan tentunya udah melalui proses simulasi ya di OJK. Itu rasanya mereka bisa bayar segitu, tapi ketika dia jatuh ke tangan pinjol yang ilegal, di mana bunganya tidak diatur, jadi besar sekali. Kemudian ada kemungkinan perhitungan bunganya bunga berbunga, ya akhirnya ini yang terjadi. Jadi memang PR-nya adalah bagaimana, karena kenyataan kan masyarakat yang tukang bakso yang nggak punya data apa-apa, NPWP nggak punya, rekening nggak punya, segala macam, tapi mereka butuh pinjaman gitu ya. Kalau memang tujuan pemerintah adalah mengangkat strata mereka menjadi lebih baik gitu ya, tentunya itu PR juga yang harus diselesaikan pemerintah. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa diberikan pinjaman yang bunganya pun sesuai dengan ketentuan pemerintah gitu kan, tapi mereka tidak termakan oleh pinjol yang akhirnya bunga berbunga dan seterusnya. Sebenarnya sih kan selain pinjol ada usaha bersama tuh, misalnya di kalau level desa ada BUMDes. Iya betul, bisa masuk terus dari situ. Terus ada kalau di level negara tuh BUMN nih, Jamkrindo asuransi. Ya. Atau pinjaman-pinjaman tadi itu. Iya. Atau ada KUR. Sebenarnya skema itu banyak kan. Skemanya banyak. Tapi memang saya menduga atau khawatir, saya ketemu juga sih beberapa situasi masyarakatnya di bawah memang juga nggak didampingi untuk melengkapi diri supaya masuk memenuhi syarat ke mekanisme peluang-peluang tadi itu. Betul Mas. Jadi emang pengalaman saya di bank itu banyak sekali masyarakat di bawah. Jangankan kita bicara tadi tukang bakso ya contohnya ya. Pengusaha UKM pun gitu ya. Banyak kesulitan. Banyak yang nggak tahu bagaimana membuat laporan keuangan yang baik, bagaimana paketkan programnya. Iya, itu kayaknya nanti topiknya beda lagi tuh Mas, edukasi itu. Tapi intinya ada banyak kekurangan di masyarakat yang masih banyak orang belum dapat dampingan untuk memperbaiki dirinya ya. Iya, jadi emang butuh pendampingan seperti itu. Sebenarnya kalau mau bisa juga pinjol masuknya tuh nggak langsung P2P ya, nggak langsung direct ke orangnya, tapi misalkan ke perkumpulan tukang bakso kan ada tuh, saya yakin tuh biasanya suka ada kayak koperasi kecil gitu yang mengelola. Atau kontrakannya. Iya, kalau di Jakarta kan suka ngontrak sama-sama. Iya, gitu. Kayak gitu. Jadi artinya mereka itu juga ada kayak wadah di mana mereka juga dikasih pelatihan atau mereka juga itu sebagai bukan penjamin ya, tapi sebagai membuat si pemberi pinjaman lebih yakin bahwa ini enggak yang orang nanti bisa hilang begitu aja. Kira-kira gitu sih, Mas. Terakhir, Bu Sapti. Apa Bu Sapti yang mau Bu Sapti sampaikan buat masyarakat yang kira-kira bakal jadi marketnya si bisnis pinjol ini? Apa yang do and don'ts, apa yang harus dilakukan atau yang harus tidak dilakukan? Oke, yang pertama adalah tadi ya kita udah bahas bahwa pinjolnya itu harus punya lokasi kantor di Indonesia.
gitu. Terus kemudian juga dia itu kita mesti lihat rating atau reviewnya. Jadi harus bagus. Komentarnya orang apa? Iya, komentarnya gimana segala macam. Terus kemudian jangan memberikan izin kepada aplikasi pinjol untuk mengakses data kontak kita di handphone. Karena memang itu tidak boleh. Itu udah pasti ilegal. Kemudian juga galeri foto itu nggak boleh. Jadi hanya ada 3 yang legal yang diminta. Yang itu boleh tuh ya? Kamera yang boleh ya. Itu cemilan istilahnya, kamera, mikrofon sama lokasi. Cemilan. Cemilan ya, kan? Istilahnya. POJK-nya itu cemilan. Kamera, mikrofon, lokasi cemilan. Cemilan itu. Itu ntar buat gua aja. Nah, terus kemudian juga minta dengan jelas biaya-biaya yang timbul. Jadi selain bunga, biaya apa aja itu harus diminta. Terus kemudian dibuatkan simulasinya. Jadi kalau menurut OJK, si pinjol ini harus memberikan simulasi. Jadi kalau nunggak itu berapa segala macam, sehingga kita udah tahu yang terburuknya itu seperti apa. Terus kemudian harus tahu juga bahwa maksimum biaya-biaya termasuk bunga itu adalah kalau telat ya itu 0,8. Jadi selain bunganya 0,8 ada 0,8% lagi yang mencakup biaya-biaya semua, denda dan sebagainya. Jadi maksimum 1,6. Dan kalau telatnya masih dalam 24 bulan itu total itu tadi biaya semuanya itu 100%. Jadi misalkan minjemnya 1 juta. 1 juta dia telat nih nggak pernah bayar sampai 24 bulan itu dia hanya bayar 2 juta. Ya kan, kalau kita lihat kan sekarang kan ada yang minjem 1 juta baru berapa bulan udah harus bayar 40 juta. Itu kan nggak masuk akal. Terus kemudian juga kalau di atas 24 bulan itu per tahunnya itu tambah 1 juta. Gitu. Jadi artinya tahun ketiga ya 3 juta, tahun keempat ya 4 juta. Kayak gitu. Jadi itu yang ketentuan OJK-nya seperti itu. Gitu, Mas. Jadi hati-hati banget. Terus sama ini kalau ada debt collector kan yang jadi masalah debt collector. Iya, debt collector. Debt collector itu dia nggak boleh menggunakan ancaman atau kekerasan. Atau mempermalukan, kayak misalkan dikirim ke teman-temannya si peminjam. Itu nggak boleh. Itu udah pasti kita bisa lapor polisi gitu. Terus kemudian dia nggak boleh lapor polisi gratis. Insya Allah. Yang males orang kan lapor polisi, sesek lagi katanya. Terus dia nggak boleh pakai debt collector tuh nggak boleh pakai kekerasan fisik atau verbal, yang ngatain macam-macam nggak boleh. Harus ada surat kuasa. Iya, harus ada surat kuasa dari si fintechnya, perusahaan. Terus mesti ada tanda pengenal. Terus dilarang untuk menyebarkan data peminjam ke siapa aja, nggak boleh, kecuali dikasih izin ya. Terus kalau ada apa-apa itu catat ininya websitenya, baik websitenya AFPI sendiri itu ada www.afpi.org.id. AFPI itu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, jadi itu dia yang mengatur itu semua. Nah, itu bisa atau ke OJK, ke kontak OJK 157. Nah, itu lapor aja gitu, Mas. Nyambung semua tuh nomor teleponnya? Kayaknya sih. Kudunya ya. Tertulisnya sih begitu ya. Kudunya nyambung. Nyambung nggak nyambungnya kita nggak tahu lah ya. Nah, itu walah-walah. Baik, Bu Sapti, makasih banyak. Teman-teman sekalian, sebelum saya tutup, saya mau memperkenalkan dulu ini sponsor kita di video ini. Ini nolong temen. Dia juga baru mulai usaha. Saya nggak dibayar pakai duit, kita tim produksi cuma dibayar pakai sate kambing. Aku nggak ikut. Nanti masih ada, Bu. Jadi dibayar pakai sate kambing. Mereka lokasinya di Geraha Bintaro. Jadi buat Anda yang ada di Bintaro, punya duit lebih, garing sama ruangannya, sama rumahnya, silakan beli pot-pot yang cakep-cakep ini. Saya juga nggak tahu kita dikasih apa dipinjemin nih. Cuma dipinjemin doang untuk video ini. Kalian silakan cek juga di Instagramnya Potland Indonesia. Mereka ada di Geraha Bintaro. Terima kasih banyak Bu Sapti. Terima kasih juga buat orang-orang sekalian yang mau lihat video ngehamtam ini, ngebahas HAM bersama tamu. Kita ketemu lagi di topik yang lain.